Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita dapat melakukan video presentasi pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Chania Puspita selaku dosen pengampu pada mata kuliah apresiasi puisi Indonesia yang telah memberikan arahan dan ruang kepada kami untuk melakukan video presentasi pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada dua rekan saya yang telah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Indah Lestari dengan NPM 245030054. Di sini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama Devi. Dengan NPM 2450300038. Dan yang kedua ada Dila. BM akhiran 3. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai lapis makna yang terdapat dalam puisi dan analisis lapis makna puisi. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa sih puisi, periodisasi puisi, unsur pembangun puisi, dan juga ada penyair dan aliran sastra. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai lapis makna puisi. Nah, jadi teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan apa sih puisi itu. Nah, setelah mengetahui apa sih puisi itu, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai lapis makna puisi. Nah, jadi teman-teman, puisi itu bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, namun di dalamnya memiliki makna dan arti yang mungkin kita tidak ketahui apa itu arti dari puisi tersebut. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada Devi Yulianti sebagai presentator pertama yang akan memberikan kita pemahaman mengenai apa sih lapis makna puisi itu, serta selanjutnya ada Dila Yusira Putri yang akan mempresentasikan mengenai aspek apa saja yang terkandung dalam lapis makna puisi. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama kepada Devi Yulianti, disilakan. Terima kasih kepada Indah selaku moderator pada materi kali ini. Baik, saya akan memasuki materi mengenai memahami lapis makna puisi. Apa sih lapis makna puisi itu? Lapis makna puisi adalah bentuk karya sastra yang memiliki banyak lapisan makna yang dapat diinterpretasikan secara beragam. Makna dalam puisi tidak hanya tersurat tetapi juga tersirat bergantung pada diksi majas serta konteks penyair dan pembaca. Nah, biasanya lapis makna puisi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada makna literal, makna yang tampak langsung sesuai dengan kata-kata yang digunakan dalam puisi. Contohnya jika dalam puisi tertulis burung terbang di langit biru, secara literal berarti burung sedang terbang. Nah, yang kedua itu ada makna konotatif. Makna yang lebih dalam biasanya melibati majas atau simbol tertentu. Contohnya, burung terbang di langit biru bisa saja bermakna kebebasan atau harapan. Yang ketiga ada makna simbolik, menggunakan benda, warna, atau peristiwa sebagai lambang sesuatu yang lebih abstrak. Contoh, senja dalam puisi sering dilambangkan sebagai masa tua atau akhir dari sesuatu. Yang keempat itu ada makna filosofis atau eksistensial, makna yang berkaitan dengan pandangan hidup, kebijaksanaan, atau nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, puisi tentang perjalanan hidup bisa bermakna tentang pencarian jati diri atau makna kehidupan. Dan yang kelima itu ada makna kontekstual, makna yang dipengaruhi oleh latar belakang penulis atau situasi sosial
dan budaya saat puisi ditulis. Contoh, puisi perjuangan dari masa penjajahan memiliki makna berbeda dibandingkan puisi modern tentang kebebasan. Nah, setelah itu, slide selanjutnya. Apa sih itu lapis makna dalam puisi? Puisi memiliki berbagai tingkat makna yang bisa ditafsirkan secara berbeda oleh setiap pembaca. Makna dalam puisi tidak selalu eksplisit, tetapi sering kali tersembunyi dalam gaya bahasa dan simbolisme. Terus ada memahami lapisan makna, membantu kita mengapresiasi puisi lebih mendalam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dila Yusira. Kepada Dila Yusira dipersilahkan. Terima kasih kepada Devi. Izinkan saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan membahas jenis-jenis lapis makna dalam puisi. Nah, di sini ada yang pertama itu ada sense atau makna. Nah, makna itu ada makna dalam puisi dapat berupa makna leksikal, harfiah, kontekstual atau sesuai kalimat, simbolik atau lambang, emosional atau perasaan, dan filosofis atau pemikiran yang mendalam. Nah, dalam puisi ini, sense atau makna merujuk pada arti, pada yang terkandung dalam kata-kata frasa dan keseluruhan isi puisi yang bersifat seperti tadi, eksplisit, implisit, tergantung gaya bahasa penyairnya. Nah, di sini tuh sudah dijelaskan tadi terdapat 5 jenis makna dalam puisi. Nah, terdapat leksikal, tadi itu secara harfiah, lalu kontekstual, sesuai kalimat, lalu ada simbolik juga sebagai lambang, terus ada emosional yang merupakan perasaan, dan filosofis itu pemikiran yang mendalam. Lalu yang kedua ada subject matter atau pokok pikiran, di mana subject matter ini adalah gagasan utama atau tema utama dalam puisi, seperti cinta, alam, kesedihan, atau perjuangan. Nah, subject matter ini adalah inti atau gagasan utama yang dibahas dalam puisi yang menjadi dasar dari keseluruhan isi puisi. Nah, ini merupakan aspek paling mendasar sebelum puisi dianalisis lebih dalam, seperti makna kiasan, emosi, atau pesan moral yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada feeling atau rasa, yaitu perasaan yang ingin disampaikan penyair dan dirasakan pembaca, seperti bahagia, rindu, marah, atau harapan. Nah, feeling atau rasa dalam lapis makna puisi ini berperan penting dalam memperkuat makna dan membuat puisi lebih menyentuh sehingga pembaca dapat merasakan emosi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada tone atau nada yang merupakan sikap penyair terhadap tema puisi, bisa serius, melankolis, optimis, atau satir. Nah, di sini tone atau nada ini merupakan sikap atau ekspresi yang tone atau nada adalah lapis makna puisi adalah ton atau nada atau dalam lapis makna puisi ini adalah sikap atau ekspresi penyair terhadap tema yang ingin disampaikan dalam puisinya. Nah, dana ini kan bisa bersifat serius, sedih, melankolis, atau satir. Selanjutnya ada totality of meaning atau totalitas makna. Nah, di mana ini merupakan keseluruhan makna yang terbentuk dari hubungan berbagai elemen puisi, menciptakan pengalaman estetis yang kaya. Nah, di sini tuh totalitas makna ini merujuk pada keseluruhan jaringan makna yang terbentuk dalam berbagai lapisan, seperti makna leksikal, harfiah, konseptual, simbolik, emosional, filosofis, dan intertekstual. Selanjutnya ada tema. Nah, tema ini merupakan gagasan utama yang tersembunyi dalam simbol dan metafora yang mencerminkan makna puisi secara keseluruhan. Nah, tema dalam lapis makna puisi ini adalah gagasan utama yang tersembunyi di balik simbol, metafora, dan struktur bahasa, mencerminkan makna puisi secara keseluruhan.
Dan selanjutnya ada analisis lapis makna puisi, yaitu puisi Aku karya Khairil Anwar yang akan dibahas oleh Indah. Untuk Indah dipersilahkan. Eh, Baik, nah itu tadi ya mengenai apa sih lapis makna yang terkandung dalam puisi dan aspek apa saja yang ada pada lapis makna puisi tersebut. Setelah kita mengetahui hal tersebut, selanjutnya mari kita coba menganalisis salah satu puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Aku. Baik, di sini saya akan membacakan puisi Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, jadi teman-teman, puisi Aku itu mencerminkan mengenai semangat individualisme, kebebasan, dan perlawanan. Berikut ini ada analisis terkait puisi tersebut. Yang pertama ada sense, tadi sudah dijelaskan sense itu ada makna ya. Ada dua makna dalam puisi ini. Yang pertama ada denotatif dan yang kedua ada konotatif. Nah, jadi makna denotatif dalam puisi ini yaitu mengisahkan seorang yang menolak belas kasihan dan tetap kuat menghadapi penderitaan. Nah, untuk makna konotatifnya yaitu tadi ada kata aku ini binatang jalang. Nah, kata ini merupakan simbol kebebasan dan pemberontakan. Kata biar peluru menembus kulitku ini merupakan lambang keteguhan menghadapi sebuah tantangan. Terus tadi ada kata aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, jadi di sini bukan dia mau hidup 1000 tahun lagi sampai kakek-kakek ya. Jadi di sini menjelaskan mengenai keinginan agar semangatnya tersebut tetap dikenang. Nah, yang kedua ada subject matter yang tadi dijelaskan oleh Dila yaitu pokok pikiran. Nah, jadi subject matternya di sini merupakan sebuah semangat perlawanan terhadap keterbatasan dan keinginan untuk terus eksis. Yang ketiga ada feeling atau rasa. Nah, jadi dalam puisi ini memiliki rasa semangat dan keberanian. Tadi ada dalam puisi tersebut kata meradang dan menerjang. Nah, kata tersebut berarti pemberontakan dan individualisme. Kata tak perlu seduh sedan itu berarti ketidakpedulian terhadap bahaya. Nah, tadi juga ada kata biar peluru menembus kulitku. Nah, itu juga bukan merupakan arti dari supaya peluru itu menembus kulitnya ya. Nah, yang keempat ada ton atau nada. Nada dalam puisi ini yaitu heroik dan penuh perlawanan dan juga percaya diri. Selanjutnya ada totality of meaning, yaitu totalitas makna. Nah, dalam puisi ini menggambarkan sosok yang tegar, mandiri, dan tidak tunduk pada sebuah aturan sosial. Puisi ini mencerminkan eksistensialisme dan perlawanan terhadap keterbatasan. Yang keenam ada atau tema. Nah, tema dalam puisi ini merupakan individualisme, perlawanan, dan eksistensi, serta semangat perjuangan melawan penindasan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Selanjutnya di sini ada simpulan yang akan kami bawakan mengenai materi pada kali ini. Nah,
Jadi teman-teman, puisi itu bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah saja, tetapi dalam puisi ini memiliki berbagai lapisan makna yang dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, jadi tergantung si pembacanya. Nah, setiap unsur dalam puisi, mulai dari makna, pokok pikiran, rasa, nada, totalitas makna, hingga tema membentuk pesan yang mendalam dalam puisi tersebut. Nah, jadi teman-teman, pemahaman terhadap makna literal, simbolik, emosional, dan filosofis dalam puisi bergantung pada diksi, maja, suasana, serta konteks penyair. Nah, jadi dengan memahami lapis makna puisi ini, kita dapat lebih mengapresiasi serta menangkap pesan dan refleksi kehidupan yang terkandung di dalamnya. Oke, sekian teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.